Assalamualaikum. Hai sahabat Umi, kembali lagi di channel Gerai Umi Akhtar. Nah, bagaimana kabar sahabat Umi semuanya? Semoga selalu sehat dimanapun berada. Hari-hari semakin berlalu, semoga hari-hari kita semakin produktif dan semakin menghasilkan impact yang lebih bagus bagi kita semua. Oke, sahabat Umi semuanya, di sini Umi ingin berbagi tips atau cara bagaimana agar bimbel kita itu bisa bertahan di tengah pandemi. Apalagi pandemi ini sekarang sudah hampir jalan 2 tahun ya Bunda ya. 2 tahun itu bukan waktu yang sebentar bagi Umi. 2 tahun rasanya benar-benar berdampak sekali, bukan hanya kepada bimbel ya, tetapi kepada setiap penggiat usaha jasa dan yang lainnya. Itu pandemi ini membuat usaha mereka itu mengalami penurunan. Kadang Umi berpikir bimbel Umi ini hanya sekedar bimbel rumahan saja, otomatis juga akan berdampak. Sedangkan bimbel besar saja yang memang bimbel besar saja itu mereka juga hampir kolaps kayak gitu kan. Apalagi bimbel kita yang kecil yang kita masih merintis ini ya otomatis ya lebih dari kolaps ya, kita bisa akan tenggelam gitu. Jadi di sini Umi selalu berpikir bagaimana cara agar bimbel Umi itu bisa bertahan di tengah pandemi ini, tidak tenggelam di dasar lautan, bahasanya ya Bunda ya. Kemarin itu Umi dapat telepon dari teman dari Batam, dia sama-sama penggiat usaha jasa di bidang bimbel juga. Dia bercerita usahanya sudah hampir 2 tahun tutup dan baru buka bulan kemarin. Umi pikir selama ini ya dia itu semakin berjaya di sana dengan bimbelnya yang semakin melejit. Namun di luar prediksi Umi, rupanya dia memang full tutup, seluruh operasionalnya itu tutup untuk 2 tahun. Sejak pandemi itu berlangsung sampai sekarang dia baru buka awal bulan kemarin. Nah, itu benar-benar dampak dari pandemi ini untuk penggiat usaha jasa seperti bimbel itu memang sangat berdampak besar sekali gitu. Apalagi kita memang usahanya jasa orang ke orang yang memang nanti rentan untuk penularan virus coronanya itu memang memang harus dihindari gitu. Umi waktu awal mendirikan itu kan Umi mendirikannya Januari nih ya, Januari 2020 ya. Jadi baru awal 2019 ya. Jadi awal berdiri 2 bulan berdiri nih, alhamdulillah sih suami rame sampai 50 orang. Padahal Umi cuma buka 2 ruangan di teras rumah malahan gitu kan. Tapi setelah 2 bulan itu langsung dihempas dengan pandemi yang memang merabak sekali waktu itu ya. Memang lagi marak-maraknya. Jadi otomatis karena Umi punya si kecil, Umi juga terpaksa harus menutup bimbel Umi untuk 1 semester tersebut. Memang terasa sekali penurunannya, mulai dari dipikir dulu pandemi ini akan berlangsung hanya sekitar 2 minggu, 3 minggu gitu. Rupanya bertahan sampai sekarang. Oke, di situ Umi mulai berpikir gitu kan, kalau tutup seterusnya macam mana ini? Bagaimana dengan operasional kita? Otomatis kita kan nggak jalan semuanya. So, pasti Umi berpikir bagaimana cara agar bimbel kita itu bisa bertahan di tengah pandemi. Nah, disinilah mulai Umi memikirkan bagaimana caranya agar siswa itu datang ke bimbel lagi, namun dengan mematuhi protokol kesehatan yang memang ketat di sini. Umi ikuti prosedur kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah dengan sebaik mungkin. Ini sedikit cerita dari Umi juga. Bimbel besar di tempat Umi juga mengalami penurunan, bahkan pengurangan karyawan ya. Bahkan sekelas bimbel sebesar itu bisa kolaps juga, bukan kolaps sih, bisa turun naik juga gitu kan. Apalagi kita hanya bimbel rumahan yang memang hanya mengandalkan tenaga kita dan tenaga beberapa orang guru untuk membantu kita. Otomatis kita mungkin lebih tenggelam atau lebih kolaps dari mereka. Tapi kita tuh harus cerdas ya dalam membaca situasi dan kondisi gitu. Jangan sampai kita tenggelam kali kayak gitu. Umi mulai memikirkan ya bagaimana caranya biar
agar kita bisa berdamai dengan pandemi ini, pandemi itu tidak membuat usaha kita tutup atau membuat kita itu kehilangan lapangan pekerjaan. Karena sebagian besar pandemi itu benar-benar berdampak sekali. Umi pun juga merasakan dampak yang sangat besar dari pandemi ini. Besar dampak yang Umi rasakan dari segi itu bimbel Umi yang di Belimbing yang udah Umi rintis dari Umi masih gadis ya. Itu terpaksa Umi tutup sewaktu pandemi. Dan Umi gak buka lagi sampai sekarang. Itu terasa sekali. Dari siswa Umi yang di Belimbing itu ya, yang bimbel Umi yang pertama itu dari 100 orang siswa itu selama pandemi itu mulai turun dan endingnya lebih besar pasak daripada tiang dan terpaksa harus Umi tutup. Memang itu salah satu jalannya agar Umi tidak semakin sekarat dari segi keuangan, jadi otomatis Umi tutup bimbel Umi yang ada di Belimbing. Semoga setelah pandemi ini berakhir bimbel Umi bisa kembali lagi dengan baik, dan bagi penggiat usaha jasa yang lainnya itu bisa membaca situasi dan kondisi sesuai dengan di tempatnya. Oke, nah di sini Umi memanfaatkan sistem pembelajaran yang ditetapkan oleh pemerintah yang daring. Nah dari daring ini otomatis di bulan pertama itu orang tua belum merasa kesusahan ya, belum merasa bingung bagaimana, masih bingung-bingung meraba-raba bagaimana cara penggunaan daring ini. Nah jadi dari segi ini Umi masuk ke orang tua siswa tersebut. Jika mereka ada tugas, kita memang kalau Umi di sini kan memang gratis konsultasi PR ya. Di sini memang andalan Umi itu kita konsultasi PR. Nah jadi selama daring itu mereka memang dibebankan dengan berbagai macam tugas yang memang sangat banyak ya. Di sini kalau di tempat Umi ya, itu kalau mereka daring tugas mereka itu 2 kali lipat lebih berat daripada mereka tatap muka. Nah, otomatis libur sekolah, libur belajar, sementara hanya tugas yang dikasih, siswa itu semakin malas untuk belajar di rumah. Mereka lebih memilih main HP, main dengan temannya. Jadi semangat belajar siswa itu semakin menurun gitu. Otomatis yang mengerjakan tugas itu semuanya itu orang tua. Nah disinilah Umi mulai menawarkan solusi terbaik Umi agar bimbel Umi bisa bertahan di tengah pandemi, yaitu membantu meringankan beban orang tua dengan cara membuka kelas daring ya. Mereka datang ke les, itu kita membantu mengerjakan tugas-tugas siswa yang memang mereka tidak tahu cara pengerjaannya, sembari kita menerangkan pelajarannya ke siswa. Jadi mereka datang ke les itu belajar dengan cara, nanti misal kalau ada PR mereka, kita kerjakan PR mereka dulu, nanti baru Umi terangkan berdasarkan PR yang diberikan oleh orang tua, oleh guru tersebut. Nah di situ otomatis usaha kita semakin merasa dibutuhkan juga oleh orang tua siswa. Ternyata di tempat les masih memberikan kesempatan kepada anaknya agar tidak full belajar, tidak di rumah aja gitu. Karena biasanya ini memang faktanya seperti ini, anak yang belajar dengan orang tua di rumah mereka akan lebih banyak kalau di tempat ini perangai namanya ya, banyak perangai, banyak tingkah lakunya yang beraneka ragam yang memang nanti akan memancing emosi orang tua. Beda halnya jika mereka belajar dengan orang lain, mereka akan lebih manut, lebih menurut, seperti itu. Itu memang fakta di lapangan, itu memang Umi temukan. Nah jadi lebih mempercayakan anaknya ke tempat les untuk belajar dan mengulang pelajaran serta mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh gurunya. Nah disitulah bimbel Umi lumayan bisa bertahan dari awal pandemi sampai sekarang, meski harus timbul dan tenggelam ya, tapi tetap kita bertahan. Umi tidak ingin operasional Umi itu benar-benar full tutup, karena jika kita udah tutup itu akan membangkitkannya itu agak susah. Umi akan malas lagi seperti itu. Jadi Umi sebisa mungkin memikirkan bagaimana cara bertahan di tengah pandemi dengan memikirkan bagaimana trik-trik menggait siswa itu belajar lagi. Seperti misalnya jika memang mereka takut datang ke les, nah mereka bisa belajar secara daring. Misal nanti ada PR, mereka kirim tugasnya dan Umi kirim penjabarannya, bagaimana cara menjawab dan mengerjakannya. Jadi ada yang lewat voice, ada lewat video gitu. Oke.
itu dia sedikit tips dan cerita dari Umi, bagaimana bimbel Umi bisa bertahan di tengah pandemi. Setidaknya bisa bertahan lah kayak gitu, tidak sampai kolaps atau tutup gitu kan, karena sekelas bimbel rumah Umi ini hanya ini yang bisa Umi berikan kayak gitu bagi bunda-bunda yang memang sedang menjalankan usaha jasa seperti Umi. Kita memang harus pandai-pandai membaca situasi seperti itu. Di tempat Umi sewaktu awal membuka les semasa pandemi itu ya, itu memang Umi terapkan protokol kesehatan. Umi buat spanduk baru dengan mencantumkan di sana mematuhi protokol COVID seperti itu. Jadi siswa ini mereka datang memang memakai masker, mencuci tangan, dan satu kelas itu Umi hanya buka untuk 5 orang siswa atau 4 orang siswa itu dengan kursi atau tempat duduknya itu jarak-jarak. Memang mereka Umi batasi untuk tidak terlalu banyak kegiatan di tempat les, karena Umi memang memiliki anak kecil juga di sini kan. Nah jadi Umi memang ketat menerapkan protokol kesehatannya. Terus di selain itu, tips yang paling membuat Umi itu bisa bertahan adalah dengan cara Umi membantu mengerjakan tugas atau PR yang diberikan oleh guru. Di sini kita memang belajarnya itu berdasarkan PR yang diberikan guru. Jadi selagi siswa tuh ada PR, kita kerjakan PR-nya mereka dulu. Nanti jika ada waktu, baru Umi akan melanjutkan pelajaran atau materi selanjutnya. Karena jika tidak seperti itu, mereka tidak akan mau les. Otomatis apa sih yang mau diajarkan di les kayak gitu, nanti juga akan lupa karena kita nggak ada tatap muka gitu. Namun dengan adanya penawaran yang kita berikan, kita membantu mengerjakan tugas atau meringankan beban orang tua dengan cara membantu siswa dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Kita membantu ya, bukan mengerjakan. Kita membantu siswa menyelesaikannya. Seperti kita bimbing siswa menyelesaikan tugasnya, nanti kita bantu siswa mencarikan jawabannya, nanti siswa menyalinnya rapi-rapi di bukunya, catatannya disalin di tempat les semuanya. Jadi otomatis meringankan beban orang tua di rumah, sehingga bimbel kita itu terasa lebih bermanfaat bagi para orang tua yang sibuk, yang tidak sempat menemani anaknya dalam belajar daring. Jadi sampai sekarang ya alhamdulillah masih bertahan siswa Umi, meskipun tidak rame ya, tidak rame tapi ada lah. Seperti itu ceritanya. Jadi ketimbang Umi tutup ya mending terima agak 1 atau 10 orang siswa gitu. Jadi lumayan juga lah tidak mematikan income atau pendapatan kita per bulannya. Oke, itu cerita dari Umi. Semoga bermanfaat bagi sahabat Umi semuanya. Dan bagi penggiat usaha jasa seperti Umi, kita memang harus pandai-pandai dalam memanfaatkan situasi dan kondisi. Oke, bagi sahabat Umi yang punya tips atau cara bertahan di tengah pandemi, itu boleh dituliskan di kolom komentar Umi. Nanti Umi akan share lagi di video Umi selanjutnya. Kita saling bekerja sama memajukan usaha bimbel kita, karena sebagai ibu rumah tangga hanya ini yang bisa Umi lakukan untuk mengembangkan potensi yang ada di dalam diri Umi, sehingga menjadi Umi yang cerdas, kreatif, dan inovatif. Oke, see you next time. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel Gerai Umi Akhtar agar channel Umi semakin berkembang. Bye sahabat Umi.